Apa itu emosi? Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Lalu, bagian mana yang mengatur emosi dalam otak? Pusat pengatur emosi pada otak disebut amigdala yang ditunjukkan oleh huruf E. Pada beberapa titik yang terdapat di lobus frontal dan temporal, ternyata juga mempengaruhi emosi. Bagaimana proses terjadinya emosi? Menurut James Lange teori, emosi diawali dengan kognitif atau cara berpikir kita, kemudian diikuti oleh perubahan fisiologis, yaitu aktivitas dari saraf simpatik, kemudian dilanjutkan dengan aksi atau tindakan. Nah, contohnya, misalnya saat ada anjing yang lari datang kepada kita, kemudian secara kognitif kita berproses bahwa hal tersebut merupakan hal yang berbahaya. Lalu kemudian fisiologis kita atau tubuh kita maka akan memberikan respon, yaitu seperti mempercepat denyut jantung. Kemudian kita tersadar bahwa hal itu adalah bahaya, kemudian kita melakukan tindakan yaitu lari misalnya. Kita merasa sedih karena menangis, bukan kita menangis karena merasa sedih. Teori ini dikemukakan oleh James dan seorang psikolog sebelum abad ke-19, yaitu Carl Jung, yang membelokkan teori umum dari emosi, yaitu emosi dari dalam ke luar. Ternyata hemisfer atau pembagian belahan otak kanan dan kiri juga dapat mempengaruhi emosi. Aktivasi belahan otak kiri, terutama pada lobus frontal dan temporalnya, berkaitan dengan sistem aktivasi perilaku atau yang biasa disebut BAS, Behavioral Activating System. Hal tersebut menyebabkan suatu peningkatan emosi seperti rasa senang dan marah. Oleh sebab itu, orang dengan dominan otak kiri lebih mudah mengekspresikan suasana hatinya. Peningkatan aktivitas lobus frontal dan temporal belahan otak bagian kanan diasosiasikan dengan sistem inhibisi perilaku atau yang biasa disebut BIS, Behavioral Inhibition System, yang dapat menghambat aksi dan menurunkan emosi seperti takut dan jijik. Oleh sebab itu, orang dengan dominan otak kanan akan cenderung lebih susah untuk mengekspresikan emosinya. Hemisfer atau belahan otak dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Orang yang dominan otak kiri akan cenderung memiliki sifat yang mudah bahagia, mudah bergaul, dan lebih suka bersenang-senang. Sedangkan orang yang dominan otak kanan akan cenderung memiliki sifat yang tertutup, mudah mengalami emosi yang tidak menyenangkan, serta tidak puas dengan hidupnya. Orang dengan dominan otak kanan akan lebih responsif terhadap stimulus emosional seperti ekspresi wajah. Hal itu dibuktikan dengan amigdala kanan lebih cepat bereaksi daripada kiri saat mendengar suara orang tertawa atau menangis. Kemudian, saat seseorang melihat lukisan, bagian yang aktif adalah temporal sebelah kanan. Kerusakan pada temporal sebelah kanan akan menyebabkan seseorang tersebut kesulitan untuk menebak ekspresi orang lain. Sedangkan orang dengan kerusakan temporal kiri bisa menebak ekspresi orang lain, namun dia tidak bisa mengekspresikannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.